Sahabat kreatif, selamat sore. Selamat ketemu lagi kita nih di sore hari ini di Numpang Nampang Pro 2 FM. Ini udah hari Rabu aja ya sahabat kreatif, dan udah tanggal 8 Juli 2020 nih. Nggak berasa kita udah di pertengahan tahun ya. Dan kali ini di Numpang Nampang aku punya teman yang bakal aku ajak sharing chit-chat nih sahabat kreatif ya. Dia ini adalah cowok kece, berbakat pastinya, berprestasi juga. Dia ini bukan cowok sembarangan loh sahabat kreatif. Langsung aja aku pertemukan kamu via udara bersama Kak Oki Pratama Putra. Dia adalah runner up 3 Duta Onbeat 2019. Halo Kak Oki. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kakak Salam corona. Salam corona ya. Salam jarak jauh. Salam jarak jauh, salam tatakan kehidupan baru Kak Oki. Ya bener kan. Tatanan kehidupan baru, kebiasaan bilang tatakan, soalnya suka ngetes sore-sore. Kak New Oki, normal ya Kak. new normal ya sekarang ya. Jadi udah masa transisi sih sebenarnya belum normal-normal banget kan, Benar. ya enggak sih? Dan sekarang tuh lagi persiapan kayak kuliah tatap muka, sekolah juga tatap muka, tapi lagi dipersiapkan gitu, belum mulai kan ya? Ya benar. Terus Kak Oki sendiri sekarang aktivitasnya apa, kuliah atau Saya kuliah di Unram Kak. jurusan? Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Oh, besok mau jadi eksportir. Amin. Entrepreneur nih. Oh, entrepreneur ya. Ya. Bagus tuh Kak, cita-citanya jadi udah tertata kan, ngambil ilmunya Ya, benar, dulu benar. sekarang. Tapi kesulitan nggak sih sekarang kuliahnya dengan daring begitu? Kalau untuk aksesnya sih mungkin nggak sulit Kak. Soalnya kan kita di kota, tapi mungkin untuk teman-teman yang ada di Wow, desa anak mungkin kota sulit. ya kita ya. Ya anak kota. Tapi untuk memahami materinya itu mungkin kita agak kesulitan karena nggak tatap langsung dengan dosen gitu Kak. Apa sih bedanya kuliah tatap muka langsung sama dosen ketemu temen dengan yang Karena- sekarang by online gitu? Kalau yang di online kan lebih banyak yang lewat via grup WhatsApp Kak ya. Terus dosennya juga kalau ngejelasin tuh pakai teks, nggak pakai video langsung, jadinya interaksinya itu kurang dapet gitu. Jadi Sedangkan nggak- kalau kuliah langsung itu kan kita bisa langsung interaksi sama dosen, tanya jawab gitu Kak. ngeliatin Itu sih bedanya, ekspresinya gitu ya. Mm-mm. Oke, terus bisa ketemu sama teman-teman juga. Nah benar Tapi kan. sebenarnya kamu di kampus tuh akrab-akrab nggak sih sama teman? Kan beda kalau masa-masa SMA tuh satu kelas kayaknya udah jadi family gitu. Kalau kuliahan kan aku sendiri nggak terlalu ini ya. Ke kampus ya belajar sosial life-nya ya sekedar gitu, kebanyakan di luar Ya, kampus. benar-benar. Tapi kamu sendiri kalau di kampus sama teman-teman sama, nggak Kalau terlalu? aku di kampus sih akrab karena aku kan ketua tingkat nih, ketua kelas. Oh, pantesan. Pantes. Jadinya akrab sama semua teman kelas juga, aktif di himpunan juga. Aktif Itu di himpunan. kamu aktif berorganisasi tuh nggak ngeganggu apa kuliahnya? Kan biasanya kalau gitu Kak. Kalau organisasi di kampus tuh kita mau datang mau enggak gitu. Kalau ada acara penting baru aku datang Kak. Tapi Oh. lebih utamain. Ih, padahal kamu ini ketua sih. tingkat loh. Ah, Suka datang, suka mau-mau kan? Agak-agak gaya ya. Oke. Jadi ngatur waktunya so far aman-aman aja ya Kak Oki ya. Aman-aman. Kalau aku kan kayak kuliah sambil siaran tuh udah nggak ke ini kuliahnya kadang-kadang. Kalau aku sih lebih mentingin kuliahnya baru sampingan. Oh, bagus. Nah, kamu ternyata yang lebih mengutamakan pendidikan sama Ya, benar. kegiatan-kegiatan non perkuliahan gitu ya. Sama seperti kegiatan jadi duta Onbeat ini. Boleh cerita nggak sih? Aku udah lama nggak dengerin soal Onbeat. Jadi mungkin teman-teman sahabat kreatif juga perlu di refresh, apa sih Onbeat ini Kak? Nah, Onbeat itu sebenarnya brand ambassador dari Before to Production Kak. Tapi semakin kesini karena Onbeat itu makin dikenal gitu kan sama anak-anak. Iya benar, udah famous banget tuh anak-anak Onbeat. Jadinya kita di Onbeat itu diajar untuk how to use our voice to influence the youth, jadinya gitu Kak. Oh, Jadinya baiklah. bagaimana menggunakan suara kita untuk
mempengaruhi anak-anak muda supaya menjerumus ke hal-hal positif, nggak negatif. Oh, keren banget istilahnya menjerumuskan teman-teman ya ke hal-hal yang positif bukan negatif. Wah, itu apa aja sih yang mau disuarakan? Ada konsep-konsep tertentu nggak sih di dalam Onbeat sendiri? Di Onbeat itu sebenarnya dutanya sendiri dikasih buat visi misi, Kak. Jadi lepas dari Before to Production, kita dikasih kebebasan untuk membuat visi misi. Nah, kebetulan di angkatan saya, angkatan 2019, kita itu punya 3 misi, Kak. Yang pertama, show our culture. Kita harus menunjukkan budaya kita. Walaupun kita anak-anak zaman now nih, Kak, tapi kita nggak boleh lepas dari budaya. Kemudian, learn our education. Kita nggak boleh tinggalin pendidikan kita, karena kita tahulah pendidikan merupakan aset terpenting nih bagi kemajuan suatu bangsa gitu, Kak. Jadinya kita nggak boleh lepas dari pendidikan. Dan yang ketiga tentu saja promosi pariwisata kita. Wah, cukup berat ya tugasnya sebagai anak-anak Onbeat ya. Ya kalau dibilang cukup berat sih, ya kita harus enjoy aja, Kak. Enjoy tapi kan ya. Kamu semester berapa sih, Kak Oki sekarang? Semester 5. Oh, adik tingkat aku yang jelas ya. Pantas nggak pernah ketemu di kampus. Kan kita beda kampus juga kan. Beda kampus ya. Aku kan di teknik, kamu kan di pertanian. Jadi kalau disambung ya di tapi teknik pertanian. Aku kan di kampus ungu, Kak. Kamu kampusnya warna apa? Warna hijau ya. Oh, kuning. Kuning. Oh, bukan di pertanian tuh harusnya green campus gitu. No, kuning. Oh, kuning. Kan padi kuning, Kak. Oh iya benar-benar. Padi kalau sudah menguning baru bisa dipanen ya. Cocok logi. Oke, jadi emang tugasnya jadi Onbeat tuh tertata banget ya. Kalau jadi runner up apa tugasnya juga harus sama gitu? Kan kamu harus kalau kita jadi runner up itu sebenarnya kita itu kerjaannya itu sama aja sama kayak si pemenang, Kak. Tapi mungkin pemenangnya itu lebih diutamakan kalau ada proker-proker dari pemerintah gitu, Kak. Kayak kemarin di Earth Hour kan yang pemenangnya yang disuruh hadir, tapi yang runner up-nya juga nggak dibiarin terlantar gitu. Kita juga ikut share melalui sosial media gitu, Kak. Wait, jadi Duta Onbeat ini semuanya tuh udah dinotis sama pemerintah juga ya? Kemarin juga kan kita didukung kalau nggak salah nih, Kak, karena kita juga mendukung Zero Waste, kemudian Earth Hour, jadinya kita selalu diundang gitu, Kak, ke acaranya. Oke, keren banget sih ya. Tapi emang Onbeat ini udah yang tahun keberapa ya? Kalau nggak salah 3, 4? Kalau untuk Onbeat-nya, event Onbeat-nya sendiri itu mungkin tahun ke-5, tapi untuk dutanya itu baru angkatan pertama sih. Oh, masa sih? Kalau dutanya. Kalau dutanya kemarin-kemarin ada juga tuh yang datang ke numpang-nampang. Ya, itu kan event dari Onbeat, Kak. Onbeat itu kan ada lomba musik, lomba modeling, dan untuk pertama kalinya tahun kemarin ada duta dari Onbeat gitu. Oh, jadi ini yang baru ada dutanya yang beneran gitu, yang cewek, cowok kayak apa sih, Teruna Dedare gitu ya? Ya, bener. Oh, baru tahun ini berarti 2019. Oke, itu waktu audisinya dan sebagainya, pelaksanaan pencarian bakat duta itu kayak gimana? Apa sama kayak beauty pageant yang lain gitu, Kak? Kalau Oki kan sering tuh ikut Teruna Dedare, di Lombok Tengah juga sering ikut, terus di Biportu juga ikut. Jadi bedanya itu kalau kita di Biportu itu kita lebih ke ourselves gitu, Kak. Lebih ke diri sendiri. Kayak gimana tuh? Kalau Teruna Dedare, misalkan Teruna Dedare nih lebih ke pariwisata kan, Kak ya. Lebih ke pariwisata. Tapi di sini di Biportu Production bedanya sama di ajang pemilihan yang lain itu, kita itu lebih mengutamakan diri kita sendiri, how to use our voice, intinya bagaimana menggunakan suara kita untuk menginfluence yang lain gitu, Kak. Dengan keadaan kamu di pergaulan masing-masing ya. Iya. Kalau aku memandangnya dari luar nih, benar nggak sih pandangan aku, Kak Oki? Kalau Teruna Dedare kan itu lebih serius ya kelihatannya kalau menurut pandangan aku. Tapi kalau Onbeat itu lebih casual gitu kayaknya, benar nggak sih? Kalau dibilang casual sih nggak juga sih, Kak. Tapi kayak tema yang sekarang Urban Festival, jadinya tuh
Ya bisa juga dikatakan casual sih ya. Jadi kayak lebih apa ya, lebih light gitu sih, nggak yang kayak Formalitas tuh enggak ya. ya bener, kan? Yang enggak formalitas banget Jadi gitu sih. pas lah untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Pas banget. Kamu jadi duta Onbit pastinya bangga banget dong ya Kak Oki ya. I'm so proud. Apa sih yang kamu bawa waktu audisi sebagai karakter kamu? Kebetulan kan di Duta Onbit itu ada namanya relatable Kak. Apa pengalaman kita yang bisa dibawa ke Onbit itu untuk bisa diikuti oleh anak-anak remaja gitu. Nah kebetulan waktu 2017 itu aku pernah wakilin NTB nih Kak, sebagai one of the best student in West Nusa Tenggara gitu. Cie, kece loh. Ya, ke Jakarta nih, ketemu sama Pak Presiden, ketemu sama teman-teman yang ada di Indonesia juga. Nah di sana itu kita dilatih untuk bisa menjadi pelajar yang terdidik gitu Kak. Oh oke. Terus itu 2017 ya? Ya, masalah-masalah yang ada di provinsi kita bawa ke sana. Ternyata di provinsi kita itu masalahnya itu ya ini merari kode ini Kak. Oh baiklah, ini seru loh kalau kita bahas ya. Nanti masalah itu merari kode. Merari kodenya kita masuk segmen kedua nanti merari kodenya ya. Oke. Tapi kamu luar biasa loh, melalui Duta Onbit ini kamu bisa ketemu sama orang-orang penting ya kan, yang nggak semua anak remaja tuh bisa aksesnya semudah itu loh, ketemu Pak Presiden ya kan, ketemu orang-orang hits di ibu kota, dan hari ini nambah lagi portfolionya, ketemu aku loh di Pro 2. Cia. Oke Kak Oki, jangan kemana-mana sahabat kreatif nih, kita bakal bahas ini deh, suara dari Kak Oki yang dia wakilkan dari Nusa Tenggara Barat waktu 2017 ya Kak Oki ya? Iya benar. Isu tentang merari kode ini juga lagi, soal merarian ini kan lagi agak-agak kebahas sekarang ini loh Kak. Benar. Jadi jangan kemana-mana sahabat kreatif, berharap kita nggak berpisah karena waktunya makin panjang loh. Terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya. Sudah tengah malam boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur. Tanggung Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan. Kamu mah overdosis boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Ya. Salah deh. Papa sih ganggu aja. Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur. Yaudah iya. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas. Lanjut lagi sahabat kreatif, numpang nampang sore hari ini bareng Kak Oki. Kak Oki, are you still there? Iya. Masih dong ya. Ini menarik nih Kak Oki. Kamu pernah menyuarakan isu yang terjadi di tengah remaja Nusa Tenggara Barat sebagai Duta Onbit itu di Jakarta ya. Iya benar. Yaitu tentang merari kode. Jadi anak-anak usia-usia remaja sekitar kita ya. Benar sekali, Kak. Itu udah kayak memutuskan untuk menikah aja. Apalagi di musim pandemi seperti ini, kan orang tuh sekolahnya terbatas, kegiatan belajarnya juga berkurang mau nggak mau ya kan. Walaupun ada daring, tapi kan jadi banyakan waktu senggangnya. Nah itu tuh yang kayak waktu-waktu kosong kayak gitu kan macam-macam mikirnya. Ada chatting. Abis itu banyak kejadian remaja-remaja yang menikah muda. Terus lagi pasangannya tuh dapatnya di medsos.
Ya nggak sih, banyak banget, terus termasuk yang lagi hits isu yang sekarang tuh mau nggak mau tuh menasional banget kan, yang menikah mas kawinnya sandal jepit. Tapi taunya dari umur 20 udah menikahnya sekian kali, ya nggak sih Kak? Aduh, kan jadi miris kan ya. Nah, apa sih yang kamu suarakan tentang fenomena menarik kode ini? Nah, yang kita suarakan itu ternyata di NTB nih banyak banget yang menarik kode ya Kak. Khususnya itu di wilayah Lombok Timur sama Lombok Tengah yang paling banyak. Iya. Kalau nggak salah di data 2017 tuh yang Kabupaten Lombok Timur sih paling banyak. Kemudian kita bawa ke nasional di Jakarta itu ternyata setelah dikumpulkan masalah-masalah yang ada di berbagai provinsi, nah kita nih kesempatan tuh buat presentasi nih masalah kita yang tentang menarik kode, karena di Jakarta itu menarik kode mungkin nggak terlalu banyak ya? Ya nggak terlalu banyak. Malah kita di sini yang banyak gitu. Ternyata faktornya itu selain dari paling faktor utama adalah faktor pendidikan Kak. Faktor pendidikan. Jadi apabila pendidikan kita mungkin bisa dibilang rendah, maka itulah yang menyebabkan menarik kode ini terjadi gitu Kak. Selain itu juga faktor ekonomi. Ya seperti itulah Kak. Iya, banyak sih ya PR-nya. banyak juga pemicunya ya. Kayak misalnya faktor ekonomi ngebuat anak-anak muda, terutama yang cewek-cewek gitu ya, menggantungkan hidupnya sama laki-laki dengan buayan-buayan ini itu ya. Jadi apa ya, caranya untuk menghindari ini harus membekali diri dengan pendidikan yang cukup gitu ya Kak ya. Kalau udah pendidikannya tinggi kan bisa mandiri, bisa berdikari, mikirin yang kayak gitu tuh mantar dulu kan kalau udah berkarir. Nah, kalau Kak Oki sendiri gimana nih? Udah punya cewek belum? Alhamdulillah udah. Oh, alhamdulillah udah ya. Kan udah berapa sih? Udah 20 tahun ya? Ya, 20 tahun. Ya, maksudnya lagi kenal-kenal dekat kan, masih milih-milih juga kan? Ya, benar. Jadi yang terbaik sambil tetap fokus sama pendidikan dong, yang membanggakan orang tua. Oke, kita balik lagi ke Duta Onbitnya nih Kak Oki. Ini kan masa pandemi nih Kak. Jadi tugas-tugas pasti banyak yang kepending-pending juga dan gak leluasa juga melakukannya ya. Tapi agenda-agendanya apa sih 2020? Kalau misalnya teman-teman Onbit itu adalah menyuarakan dirinya dengan posisinya sebagai remaja di pergaulannya masing-masing dengan stylenya sendiri-sendiri, di masa pandemi ini apa yang disuarakan dan dilakukan? Ya, di masa pandemi ini Kak, kita kemarin habis melakukan campaign melalui sosial media. Campaignnya itu ada 3, stop hoax, stop bullying, and say no to drugs. Oke, good, keren tuh 3 poinnya media, ya. Kak. Jadinya setiap minggu pemenang, runner up serta duta favoritnya itu kita live Instagram Kak. Misalkan kemarin saya sama pasangan saya yang runner up 3 kebagian tentang masalah bullying Kak. Jadinya kita live Instagram sharing tentang bullying bersama remaja-remaja di NTB. Oke, jadi kamu kebagiannya yang poin bullying gitu ya? Ya. Nah, berarti aku mau masuk ke bullying deh. Boleh. Nah, ini kan Kak, kita mulai ngomongnya dari nobody's perfect kan ya? Iya, nobody's perfect. Terus sosial media kan itu adalah sarana atau media yang dimana orang bisa eksis, orang bisa bersuara apa aja. Bahkan misalnya contoh media sosial Facebook sendiri nanya apa yang ada di pikiran kamu, apa yang kamu pikirin ya kan? Sebenarnya yang basic itu aja mestinya harus dipahami kan. Jadi kalau secara basicnya itu media sosial emang tempat orang ya menuangkan pikirannya gitu kan? Keluh kesahnya juga. Apa aja gitu. Tapi kadang-kadang itu kan nggak semua netizen gitu. Ya, semua netizen baik ya Kak. Iya bener. Dan juga ada yang newbie juga yang nggak paham maksudnya pemanfaatan sosial media itu
gitu. Ada yang kayak oke, kamu harus bersuara apa aja, apa yang ada di pikiran kamu ya kamu tulis aja di wall kamu ya kan, di rumah sendiri ya. Cuman rumahnya kan pintunya terbuka, transparan, semua orang bisa ngintip, semua orang bisa lihat. Nah, apa sih yang harus dibekali sama diri kita sebagai remaja ini ketika kita sudah mau nggak mau kan di era keterbukaan informasi dengan media-media yang ada, itu seperti apa kalau menurut Kak Oki? Kalau menurut saya sih yang pertama itu kita harus believe ourselves, Kak. Believe ourselves. Jadi kita harus percaya pada diri kita sendiri. Jadinya apapun yang orang omongin tuh ya bersikap bodoh amat lah ya Kak ya. Orang dia nggak. Tapi jangan bodoh beneran ya Kak ya. Bersikap bodoh amat lah. Oke. Yang penting apapun yang telah kita lakukan itu yang terbaik buat diri kita sendiri gitu Kak. Oke. Jadi emang harus percaya sama diri sendiri. Tapi kan gini nggak boleh egois juga Kak. Kalau misalnya nggak mau dibetain orang, jangan mancing-mancing juga dong. Nah benar. Nah gimana nih kalau dari sisi lainnya nih untuk menjaga diri kita supaya kita juga nggak gampang terpancing sama pemikiran-pemikiran orang lain yang nggak sefrekuensi sama kita. Nah kalau kita mikir bahas itu Kak, jadinya itu kembali pada diri kita sendiri nih Kak. Kalau Kak Oki kan sendiri, apa yang Kak Oki lakukan? Misalkan nih, ada orang apa dulu nih Kak? Nah misalnya nih, ada orang posting pemikiran dia, misalnya sharing yang hoax lah ya, yang dari sisi kamu anggapnya itu hoax, dari sisi dia nganggapnya itu beneran, terus di caption lah dengan pemikiran dia yang nggak sepemikiran dengan kamu, kan itu kadang-kadang gatal ya Kak. Bener. Kayak pengen komentar tapi kadang-kadang komentar-komentar itu ya namanya jadi media sosial sebenarnya sih fine-fine aja untuk berdiskusi kan, saling meluruskan. Benar. Tapi kan kadang-kadang endingnya itu jadi war. Ya benar, jadi war. Nah gimana tuh kalau Kak Oki sendiri menjaga, mengolah diri pemikirannya, kalau menempatkan kapan kamu harus komentar dan sharing, kapan enggak? Biasanya kalau aku sih Kak, kalau teman dekat gitu kan, yang post masalah begitu, biasanya aku langsung komentar. Tapi kalau yang nggak benar-benar dekat itu ya cuek aja sih. Gitu. Oh oke. Tapi ada nggak sih kan kayak ini orang harus dibenerin pemikirannya, itu kan juga membentuk pemikiran orang lain. Kadang-kadang tuh kan yang dia tulis, yang dia opinikan itu bisa mempengaruhi orang lain yang misalnya nggak terlalu paham ya. Ya, terus ngelihat pemikirannya dia kayak oh iya, jadi kan itu bisa mengembangkan opini-opini ke teman-temannya yang lain. Sementara menurut kamu itu it's not true gitu. Kalau menurut aku sih lebih baik kita itu saring sebelum sharing sih Kak. Kita harus saring dulu apakah itu benar-benar hoax atau enggak. Jadinya kalau emang itu benar hoax, jadi kita nggak akan sharing ke yang lain gitu. Kalau nemu yang sharing kamu apain? Ya juga ya. Kalau aku gatelan Kak. Oh gatelan, langsung komen gitu kayak. Kadang kan kalau merasa harus perlu gitu daripada kemana-mana ya kan. Ya benar. Oke. Tapi kalau aku sih cuek aja. Kalau kamu orangnya cuek ya. Okay. Kalau nggak kenal gitu. Kita beda-beda berarti. Benar. Kak Oki, gimana sih kamu memfilter pertemanan di media sosial nih? Kan namanya media sosial nih orang jadi kayak apalagi sekarang. Semua bisa berteman gitu kan. Semua bisa berteman. Kadang-kadang nggak di-approve. Kali-kali aja temen aku. Cuman yang lupa-lupa inget gitu kan, apalagi Kak Oki tuh udah lumayan banyak yang tahu, udah jadi duta Onbit kan, semua pengen follow, terus semua pengen berteman sama Kak Oki, tapi yang kamunya kan nggak semua tahu orang misalnya. Ya benar. Kayak gimana tuh? Tapi kalau aku sih Kak lebih nge-aktifin akun yang benar-benar kenal sama aku sendiri gitu Kak. Misalnya Jadinya followers aku itu semua aku kenal gitu. Ih, kamu private ya akunnya ya? Kayaknya. Enggak. Oh enggak ya? Oke. Nah kalau soal bullying nih Kak Oki, nah itu dia tadi, kadang orang it's so easy to commenting others gitu ya. Kayak orang mau nulis apa, terus orang diserang, terus yang nggak sepemikiran tuh terus di attack gitu loh Kak.
Kamu pernah nggak sih nemuin ada teman kamu misalnya, atau kamu lihat lah akun-akun selebriti atau apa, kan itu kejadian ya? Iya benar-benar. Atau di nggak usah yang Jojo deh, di lingkungan pertemanan kamu misalnya ada yang terjadi seperti itu, tuh apa yang kamu lakukan, Kak? Mengingat kamu kan ini duta Onbit yang kamu sendiri itu tugas poinnya adalah persoalan bullying ini. Maaf Kak, kurang Oh gitu ya. Maksudnya kamu kalau ngelihat ada kejadian kayak di status temen kamu di media sosial ngalamin hal itu tindakan apa yang kamu ambil gitu? Biasanya kalau teman dekat tuh Kak, lebih baik aku nggak komen langsung di sana, tapi aku kontak langsung dia gitu. Menguatkan, misalnya dia mengalami bullying, terus kamu ngapain? Kok ngontak langsung secara personal gitu, nggak langsung di komenannya gitu Kak. Kan misalkan di lapaknya itu terjadi bullying ya Kak ya. Dianya diserang nggak langsung nimbrung di sana gitu. Nanti di personal chat aku nguatin dia gitu. Oke, suruh take down aja kali ininya statusnya. Statusnya dihapus gitu kan ya, daripada nimbulin segala macam gitu. Tapi Kak, oke, apa sih yang kamu lihat sekarang kan kalau remaja-remaja zaman dulu konon katanya itu mereka tuh lebih humble, lebih menjaga diri, lebih on track. Seperti misalnya waktu ketemu orang tua lebih tahu posisi dan penempatan. Ya sekarang sih masih tetap ada beberapa, cuman yang kita lihat kan sekarang tuh lebih kayak reaktif, kemudian gimana ya, lebih ngegas, lebih terbuka, lebih vokal terhadap apa yang dia mau, apa yang nggak serak, apa yang dipikirin tuh wajar aja gitu. Sebenarnya transisi apa sih yang terjadi, yang dialami oleh remaja sekarang? Mungkin kalau jangan bilang kebanyakan makan micin, aku juga iya, nggak enak makan micinnya. Ya pastinya karena ini Kak, globalisasi. Kan di daerah kita kan daerah pariwisata gitu Kak, jadi banyak budaya-budaya barat yang masuk ke sini. Ya kan banyak tuh anak-anak remaja yang pakai yang ini ya, mohon maaf, seksi-seksi gitu kan, pamer-pamer paha, jadinya tuh melupakan budaya adat istiadat dari kita sendiri gitu Kak. Seperti contohnya nih Kak, kan budaya Betabe itu kan dulu saat pasti kalau ada orang tua kita nunduk tabe gitu ya. Tabe gitu kan, tapi sekarang udah sirna mungkin. Udah jarang kelihatan ya, sekarang tuh main lengkak rajang Kak. Benar. Iya benar. Nah, gimana nih kamu sebagai duta Onbit Kak Oki dan teman-teman menyuarakan juga dari unsur budaya-budaya lokal kita kan, misalnya ada unggah-ungguh Betabe seperti itu yang sekarang tuh mulai terkikis karena anak-anak mudanya entahlah mungkin kekurangan role models di lingkungannya, karena udah terlalu permisif lah lingkungan kita terhadap hal-hal yang mengikis adat-adat yang ada. Itu kayak gimana sekarang meng-comeback-kan itu semua Kak? Mungkin untuk meng-comeback-kannya itu kita perlu platform gitu kan ya Kak ya. Platformnya itu kita pakai sosial media aja gitu. Soalnya kan anak-anak remaja sekarang kan pasti semuanya udah pakai sosial media. Bener, nggak ada yang enggak nih kayaknya ya. That's why Before to Production suruh duta-dutanya itu untuk selalu menggunakan sosial media dengan cara yang positif. Salah satunya ya ini. Nanti mungkin next time kita akan buat postingan budaya-budaya yang mulai terkikis globalisasi gitu Kak. Nanti aku saranin ke Kak Dodi sama Kak Jojo deh. Oke, keren. Kak Oki, tapi kamu pernah nggak sih, kan kita anak-anak muda tuh kadang ya diterima di sesama kita juga dikira apa ya, ikut campur. Kalau kita ngomongnya di orang yang lebih tua kita dibilangnya menggurui, sotoy dan sebagainya. Terjadi kok Kak. Oh terjadi kan ya. Nah itu gimana? Kamu kan udah diamanahkan nih sebagai duta Onbit untuk berjuang, memberikan pengaruh dan menjerumuskan anak-anak muda kepada hal-hal yang positif. Itu kan gak gampang Kak. Dan gak semua say yes sama apa yang kamu posting, apa yang kamu captionin gitu ya di postingan kamu. Pernah gak sih mendapatkan feedback yang gak enak? Mungkin kalau dapat feedback yang gak enak, nggak pernah sih Kak, yang maksudnya langsung
bilang ke aku sendiri itu nggak pernah Oh, yang karena langsung komen kamu batasi ya. my dear. Oke. Kalau batasi komen sih enggak sih Oh, kayak. enggak ya. Aku pikir dibatasin gitu komentarnya, difilter. Mm-mm. Tapi Nah. yang ngomong langsung ke aku sendiri itu nggak Pernah? pernah gitu. Oh, nggak Kak. pernah. Dengar Ah, ah. gitu. Ah. Oh, oke. Tapi kamu ngerasa nggak sih, pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh, aku masa mau harus ngomong kayak gini? Pernah mikir nggak? Pernah sih pernah. Biasanya di Instagram juga aku sering itu Kak. Gimana? Beri masukan-masukan orang itu kan, yang ada yang pilih yes or no gitu kan. Nah lebih baik Kamu kayak nge-voting kebanyak- gitu ya? benar-benar nge-vote gitu. Tapi kebanyakan di followers aku sih ini kayak Oh, lebih iya. baik kebanyakan setuju sih kalau Iyalah, namanya juga hal-hal followers positif kamu gitu. ya, harus setuju, kalau enggak kamu unfollow semua. Tapi bagus banget loh Kak Oki memanfaatkan persenjataan yang ada semacam media sosial itu yang paling deket lah, yang paling gampang Ya, dalam genggaman itu kayak dioptimalkan untuk ngabisin kuotanya untuk hal-hal semacam itu kan, jadi worth it banget ya Kak Oki ya. Oke Kak Oki, kamu jangan kemana-mana. Ini aku Oke. akan berbicara tentang kamu loh. Oke, siap. Aku punya sesuatu, tapi aku akan diwakilkan oleh Kak Arman Maulana. Bye. Jangan kemana-mana, Kak Oki dan Sahabat Kreatif, nanti kita lanjutkan lagi Numpang Nampang edisi sore hari ini. Stay tune. Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati. RRI Roda FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Kita masih punya waktu nih Sahabat Kreatif bareng Kak Oki di Numpang Nampang sore hari ini. Seru banget sih ngobrol sama Kak Oki ini karena dia orangnya baik hati, smart juga ya. Pokoknya berlama-lama ngobrol sama Kak Oki ini kayak kita mendapatkan banyak hal dari obrolannya ya. Padahal cuman kurang dari sejam deh. Oke, Kak Oki, apa yang kamu pengen share sama Sahabat Kreatif? Apalagi nih kita ada di tengah pandemi ya.
yang kayak kita tuh nggak bisa bebas lagi untuk melakukan segala hal. Jujur kita nih sebagai remaja nih mulai kayak aduh, kan remaja tuh anaknya kan bebas tuh mau berekspresi mau apa. Nah kalau di dunia nyata kita dibatasin, mau hangout juga waktunya dibatasi, caranya juga dibatasin juga, nggak boleh social distancing, nggak boleh lagi hai terus gebuk-gebukan, jambak-jambakan, tanda keakraban itu udah nggak, harus jaga-jaga juga. Kayaknya ekspresi kita tuh kayak apa ya? Ya itu terkungkung. Nah, gimana nih? Gimana nih menyikapi ini, Kak Oki? Kamu gimana mengempower teman-teman remaja di luar sana? Ya, untuk teman-teman remaja yang di luar sana, khususnya anak-anak Lombok dan ETB lah khususnya kita harus tunduk pada pemerintah, aturan-aturan pemerintah. Kita harus stay at home, meskipun sudah new normal ya Kak ya. Tapi belum sepenuhnya juga sih ya. Belum sepenuhnya juga. Kemudian kita harus jaga kesehatan nih yang paling penting. Karena apabila kita sehat nih, kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau gitu kan Kak ya. Jadi yang paling penting itu jaga kesehatan kita. Karena ini juga apa ya? Apa Kak? Emang kita agak-agak ribet ya ngomongin kayak yang sekarang ini ya Kak Oki. Susah diungkapkan. Intinya jaga kesehatan aja ya Kak. Iya, emang keadaan ini susah diungkapkan. Bener. Tapi berasa gitu ya. Berasa tuh tapi kayak susah diungkapkan. Tapi satu lagi untuk remaja-remaja yang ada di CB, kan banyak nih influencer dari yang selebgram gitu-gitu kan Kak ya. Kita juga harus pandai-pandai tuh memilih mana yang sebut kawan kita gitu. Oke. Maksudnya gunakanlah sosial media kita dengan cara yang positif gitu Kak. Oh oke, benar. Jadi nggak semua yang hadirnya dari orang yang famous, orang yang terkenal maupun di sesama kita remaja atau bahkan selebriti, selebgram dan sebagainya, itu nggak semua yang outputnya dari mereka itu patut ditiru, mungkin gitu kali ya Kak ya. Pilah-pilah mana yang, karena kan sekarang semua orang tuh bebas berpanggung di sosial media. Yang banyak followernya kadang ya nggak juga, yang kita harus ikutin lifestyle-nya, kadang harus diselaraskan dengan budaya, kemampuan kita lah, kemampuan dan budaya kita juga ya sebagai warga Nusa Tenggara Barat. Kak, yang paling harus yang pengen banget kamu suarakan dan emang harus dipertahankan, dan kalaupun ada yang harus dikembalikan di budaya NTB, kan ada tuh di Onbeat juga poin-poin yang harus disuarakan, itu adalah mempertahankan budaya lokal kita. Yang bagian mana itu Kak? Mempertahankan budaya lokal kita. Yang paling penting adalah jangan hilangkan sebutan untuk orang tua kita, yaitu Ina dan Ama. Oh, tapi Ibu Bapak boleh dong ya, kan itu general kan untuk kita orang. Tapi Ina dan Ama nggak boleh hilang gitu kan. Aku juga masih manggil Papu, Balo gitu loh. Ya kan harus bangga. Jangan bangga, sekarang tuh malah justru sebutan-sebutan ini harus kita budayakan dan lestarikan. Ini tuh jadi tren loh. Benar sekali. Ya kan? Jadi kalau kita Sasak asli kan masa manggilnya Opung gitu kan enggak. Kamu nyanyi orang mana tuh? Kak produser, itu Opung tuh mana sih? Batak ya? Batak. Dia juga nggak tahu katanya. Misalnya ya kayak apa? Kake, Ina Ama, Sai, Tua, ya kan? Jadi bener, itu identitas yang nggak boleh hilang. Aku setuju banget sama Kak Oki kalau soal yang ini ya. Jadi hal-hal yang kecil harus kita budayakan dan harus kita banggakan. Oke, Kak Oki, makasih banyak loh. Ada mau pesan apa gitu? Pesan apa juga? Atau kamu deh yang kasih pesan sama teman-teman yang lain? Yang lainnya apa yang ingin Kak Oki sampaikan? Jadi kita harus sebagai remaja itu kita harus nggak boleh pantang menyerah. Kita harus humble, kita harus confident and believe ourselves. Jadinya seperti tagline dari Before to Production,
yang tahun 2020 ini Aku Muda Aku Bisa. Wey, aku muda aku bisa. Benar. Oke, kita semua harus bisa ya Kak Oki dan Benar, Kak. harus tetap muda. Harus tetap muda. Oke Kak Oki, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di Terima Before kasih to kembali, Production ya. Keep in touch Kak Oki. Kita Oke. sharing-sharing di udara kalau ada hal-hal yang pengen Kak Oki sampaikan untuk empower generation gitu ya. Boleh main-main ke Pro 2. Walaupun Oke, sekarang nggak Kak. boleh ke studio, tapi kontak aja by phone ya. Oke. Kak Oki, selamat menikmati sore hari sama keluarga, sehat terus dan sukses Terima terus, kasih, tetap Kak. bahagia Amin, Kak Oki. amin, amin. Selamat sore. Sore Kak. Oke, sahabat kreatif, itu dia Kak Oki Pratama Putra, runner up 3 Duta On Beat Putra 2019. Duh, usianya masih muda banget, masih 20 tahun, tapi suaranya tuh benar-benar menggaung untuk mengajak anak-anak muda di seluruh Nusa Tenggara Barat ini untuk sama-sama terjerumus, ya katanya bahasanya adalah menjerumuskan teman-teman anak muda ke hal-hal yang positif. Seru banget gak sih? Ya udah sahabat kreatif, ambil yang positifnya dari obrolan aku di Numpang Nampang bareng Kak Oki Pratama Putra. Dan kalau ada hal-hal yang nyelip-nyelip terus kurang-kurang berkenan, lupakan ya. Nggak usah disimpan dalam hati, itu bakal menurunkan imun kamu. Karena di musim pandemi seperti ini, imun kita harus tetap kuat, harus tetap terjaga, kita harus tetap bahagia. Caranya salah satunya dengerin Pro 2, karena masih banyak sekali program-program lainnya yang bisa kamu simak di Pro 2 Isus nanti bersama Kak Indra Jaya. So, jangan kemana-mana. Aku Kim Nana pamit undur dari ruang dengar kamu sahabat kreatif. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Pro 2 FM, suara kreativitas,